Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu langit mendung, seolah mengerti suasana hatiku yang tak karuan. Aroma kopi hitam dari dapur menguar samar, tapi tak mampu menenangkan detak jantungku yang berdetak tak beraturan. Sudah 3 hari aku tidak bisa tidur nyenyak. Mataku bengkak karena tangis, pikiranku kacau, dan hatiku patah. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto pernikahan yang tergantung rapi di dinding. Aku mengenakan kebaya putih dengan senyum bahagia, dan Damar, suamiku, pria yang dulu begitu kucintai, berdiri di sampingku dengan mata teduh dan tatapan penuh janji. Foto itu seperti ejekan, sebuah ironi dari kebahagiaan palsu yang telah lama usang. Aku tahu semua tentang mereka, tentang Damar dan Rani. Rani, kakak kandungku sendiri, darah dagingku, orang yang dulu paling aku percaya. Mereka pikir aku tidak tahu bahwa aku terlalu sibuk mengurus anak dan rumah, terlalu lelah untuk curiga. Tapi aku perempuan, dan perempuan tahu ketika cinta sudah tak tinggal lagi di mata suaminya. Awalnya aku mengira hanya perasaanku saja. Damar memang belakangan lebih sering pulang larut, bahkan kadang menginap dengan alasan lembur. Tapi aku menahan diri, mencoba berpikir positif. Sampai aku menemukan lipstik merah menyala di saku celananya, yang jelas bukan milikku. Rani satu-satunya orang yang memakai warna seperti itu. Aku menelan ludah saat menyadarinya, tapi aku tak langsung menegur. Aku ingin bukti yang lebih jelas, dan akhirnya aku dapatkan. Dalam bentuk pesan-pesan mesra di ponsel Damar, yang dia tinggal saat mandi. Tanganku gemetar saat membaca setiap kalimat, setiap ungkapan rindu yang mereka bagi. Mereka menyebut satu sama lain dengan nama sayang, dengan panggilan yang bahkan tak pernah Damar pakai untukku. Di situ, segalanya runtuh. Kepercayaanku, cintaku, dan rasa hormatku pada 2 orang yang paling dekat denganku. Rani, dia adalah kakak yang merawatku sejak kecil saat ibu sibuk bekerja. Kami tumbuh bersama, berbagi baju, rahasia, bahkan mimpi. Tapi kini dia berbagi suamiku. Seakan semua ikatan darah itu tak lagi berarti. Aku tidak langsung mengamuk. Aku diam, menyimpan semua amarahku rapat-rapat. Aku tahu, untuk menghadapi pengkhianatan seperti ini, aku tidak bisa meledak. Aku harus tenang. Aku harus menjadi lebih pintar dari mereka. Dan aku akan membuat mereka menyesal tanpa perlu menyentuh mereka sekalipun. Damar bekerja sebagai direktur di perusahaan properti milik keluargaku. Ya, milik keluargaku. Semua saham dipegang oleh ayahku, dan sebagian sudah diwariskan padaku setelah beliau sakit. Damar masuk ke perusahaan itu lewat jalurku. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Dan sekarang, aku tahu persis dari mana harus mulai menjatuhkannya. Satu persatu aku tarik investasi perusahaan dari proyek yang dia kelola. Aku minta bagian keuangan audit ulang. Dan celah-celah kecil yang selama ini dia abaikan, menjadi alasan kuat untuk mempertanyakan integritasnya. Saat dia mulai merasa tertekan, aku tetap bersikap biasa di rumah. Seolah aku masih istri yang patuh dan peduli. Tapi saat dia di kantor, dia diserang dari segala arah. Mitra bisnis satu persatu mundur. Aku hanya perlu sedikit bisikan agar mereka tak lagi percaya padanya. Rani pun tidak luput. Dia bekerja sebagai brand ambassador untuk produk-produk kecantikan lokal, sebagian adalah klien dari relasi ayahku. Aku pastikan satu persatu kontraknya dihentikan. Pelan tapi pasti, semua pengaruh yang mereka bangun lewat kebohongan itu kurobek satu demi satu. Damar mulai curiga. Suatu malam, dia duduk di meja makan tanpa menyentuh makan malam yang sudah kuhidangkan. "Kamu berubah, Nah," katanya pelan. Aku menoleh pelan. "Berubah bagaimana?" "Entahlah, rasanya seperti kamu bukan kamu." Aku tersenyum, kecil saja, cukup untuk membuatnya bingung. "Mungkin kamu juga bukan kamu, Mar," jawabku pelan. Dia diam. Pandangannya menajam, tapi tak berani bertanya lebih lanjut.
Dia tahu aku tahu, tapi dia tak tahu seberapa banyak yang aku tahu. Keesokan harinya, Damar dipanggil rapat oleh Dewan Direksi. Aku tidak hadir, tentu saja, karena aku tak mau membuatnya malu langsung, tapi aku tahu hasilnya. Dia diberhentikan sementara sampai investigasi selesai. Itu langkah pertama. Rani mulai menghubungiku. Awalnya basa-basi, lalu bertanya kabar, dan terakhir, menangis. Katanya dia hancur karena semua kontraknya dihentikan, karena semua pintu seolah tertutup. Aku hanya menjawab seadanya. Kamu tahu kenapa, Rani? Tanyaku akhirnya, dalam satu telepon. Enggak, Nah. Sumpah aku enggak tahu apa yang terjadi. Kamu tidur dengan suamiku, dan kamu pikir semesta akan diam saja. Telepon itu sunyi. Lalu, aku dengar suara napasnya tercekat. Dia memanggil namaku, tapi aku sudah memutuskan sambungan. Mereka mulai sadar sekarang, tapi ini baru permulaan. Aku belum selesai. Belum saatnya mereka tahu bahwa aku tidak hanya ingin mereka hancur. Aku ingin mereka merasakan kosong. Aku ingin mereka kehilangan segalanya, sebagaimana aku kehilangan kepercayaanku pada cinta, pada keluarga, pada kesetiaan. Di rumah, Damar mulai lebih sering diam. Dia tidak lagi menatapku seperti dulu. Mungkin karena dia sadar, aku bukan lagi perempuan yang dia khianati dengan mudah. Aku bukan istri yang akan menangis dan memohon untuk tetap dicintai. Aku adalah istri yang akan membuat hidupnya luluh lantak tanpa meninggikan suara sekalipun. Dia mulai menawarkan pergi berlibur, mencoba membangun kembali sesuatu yang sudah lama mati. Aku mengangguk saja, mengiyakan, seolah aku masih peduli. Tapi di belakangnya, aku terus menyusun rencana. Aku tahu kemana aliran dananya, siapa saja yang pernah dia pakai nama perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan aku tahu siapa yang cukup haus kekuasaan untuk menjatuhkannya jika diberi sedikit umpan. Aku tidak terburu-buru. Semua kujalankan seperti bidak catur, dan setiap langkahnya kutentukan dengan hati-hati. Aku tak ingin dendamku berakhir sia-sia. Aku ingin mereka ingat bahwa aku bukan hanya perempuan yang pernah mereka sakiti. Aku adalah badai yang tak mereka sangka datangnya. Rumah, ini masih sunyi. Anak-anak masih kecil belum mengerti apa-apa. Mereka hanya tahu ayah lebih sering marah-marah, dan ibu lebih sering duduk di depan jendela dengan wajah tenang. Aku masih ingat betul kalimat pertama Damar saat kami menikah. Aku akan menjagamu seumur hidup. Dan kini, aku pegang ucapannya, karena aku percaya janji adalah hal suci. Dan saat janji dikhianati, maka balasannya bukan sekadar air mata, tapi kehancuran yang lambat, menyakitkan, dan tak berakhir dengan kata maaf. Aku tidak akan cerai dulu. Tidak sebelum semua habis. Aku ingin dia tetap ada di sampingku, melihat setiap keruntuhan yang dia sebabkan sendiri. Aku ingin dia tahu bahwa dia kehilangan segalanya, karena dia memilih menghancurkan orang yang justru paling tulus padanya. Dan aku masih belum selesai. Beberapa minggu setelah pemecatannya dari perusahaan, Damar tak lagi terlihat percaya diri. Bahunya selalu merosot, langkahnya lesu dan matanya sembab karena kurang tidur. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, duduk di depan laptop, mengirimkan lamaran kerja yang tak kunjung dibalas. Beberapa kali ia menerima telepon dan berbicara penuh harap, namun raut kecewa selalu menyelimuti wajahnya setelah itu. Aku memperhatikannya dari balik dapur sambil mengaduk sup untuk makan malam. Sekilas aku merasa iba. Tapi rasa itu cepat sekali sirna karena luka yang dia tinggalkan jauh lebih besar dari sekadar kehilangan pekerjaan. Luka itu bukan hanya di hatiku, tapi di martabatku sebagai istri dan sebagai adik dari perempuan yang dia khianati bersamanya. Satu malam, ia duduk di pinggir ranjang saat aku baru saja mengganti piyama anak-anak. Lampu kamar temaram hanya menyisakan sinar lembut dari lampu meja. Aku tahu kamu marah, katanya tiba-tiba. Suaranya parau. Aku menoleh perlahan tapi tak bicara. Dia menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Aku mendekat, duduk di kursi di samping ranjang. Maaf karena apa? Dia menatapku. Ada air di matanya. Karena semua. Karena aku
Aku berselingkuh. Aku tahu kamu tahu. Dan aku menyesal, Nah. Menyesal karena ketahuan, atau karena kehilangan semuanya. Dia terdiam. Matanya mencari-cari jawabanku, tapi aku tetap menatap lurus ke arahnya. Kamu tahu, Damar, aku gak pernah nyangka kamu bisa lakukan itu. Dengan siapapun, apalagi dengan Rani. Dia memejamkan mata. Itu bukan niatku. Kami dekat karena sering cerita. Awalnya cuma itu. Aku tertawa kecil, pahit. Cerita? Kamu punya istri di rumah, Mar, anak-anak. Tapi kamu memilih cerita ke perempuan lain, kakakku sendiri. Itu bukan sekadar cerita. Itu pengkhianatan yang kau bungkus manis. Dia mencoba memegang tanganku, tapi aku tarik pelan. Aku tahu kamu lagi berusaha berubah, atau setidaknya menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Lanjutku, tenang. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kamu betulkan hanya dengan air mata atau maaf. Apa kamu mau cerai? Tanyanya, dengan suara kecil. Aku menggeleng. Belum, aku belum selesai. Dia mengerutkan kening. Maksudmu? Aku berdiri dan mengatur selimut anakku yang mulai gelisah di kasur. Tidurlah, Damar. Besok hari yang panjang. Aku tahu malam itu dia tak tidur. Dan aku juga tahu malam-malam selanjutnya akan lebih buruk baginya. Rani, di sisi lain, mulai kehilangan eksistensinya di dunia maya. Aku memastikan skandalnya mulai menyebar pelan-pelan. Bukan secara langsung, tapi cukup lewat potongan percakapan anonim, bisikan-bisikan dari akun yang tak dikenal. Netizen bisa lebih kejam daripada jurnalis manapun. Satu foto lama mereka berdua, yang dulu dia unggah dengan bangga, kini jadi bahan pergunjingan. Caption berbunyi, "My partner in crime," berubah makna secara harfiah. Rani meneleponku beberapa kali, tapi aku tidak pernah mengangkat. Dia mengirim pesan, panjang, berderet, berisi permintaan maaf, pengakuan, penyesalan. Bahkan ia bilang ingin bertemu langsung, tapi aku tidak pernah membalas. Aku tidak butuh air mata palsu atau pengakuan yang datang hanya karena keadaan mereka mulai terpuruk. Ayahku sakit lagi. Kami semua dipanggil ke rumah besar keluarga. Aku datang bersama Damar dan anak-anak. Rani juga hadir, tapi suasana tak lagi sama. Ibuku mencoba mencairkan suasana, tapi semua tahu ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Rani duduk agak jauh dariku, matanya sembab. Damar menunduk sepanjang waktu, hanya menyapa seperlunya. Ayah memegang tanganku erat saat kami berbicara berdua di kamar. Ayah tahu semuanya, Nak, katanya pelan. Aku menahan napas. Siapa yang cerita? Tak perlu tahu. Yang jelas, ayah bangga kamu bisa tetap tenang. Aku menggigit bibir bawahku. Ayah tidak marah? Marah? Tentu. Tapi ayah juga sedih. Bukan hanya karena kelakuan mereka, tapi karena kamu harus melalui ini semua sendirian. Aku menunduk. Ada air mata yang menunggu jatuh, tapi aku tahan. Apakah ayah ingin aku bercerai? Tanyaku pelan. Ayah menghela napas. Ayah ingin kamu bahagia, apapun caranya. Aku memeluknya, erat, hangat. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa sedikit lebih ringan. Damar mencoba memperbaiki keadaan. Ia mulai membantu di rumah, mengantar anak-anak sekolah, bahkan mencoba memasak. Tapi aku tahu itu bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan segalanya. Dia bukan lagi pria yang kucintai dulu. Dia hanya bayangan dari seseorang yang pernah kupercayai. Satu hari, aku menerima surat undangan dari sebuah yayasan sosial. Mereka ingin aku menjadi pembicara di acara tentang perempuan dan pemberdayaan. Aku tertegun membaca itu. Bukan karena undangannya, tapi karena aku sadar. Aku mulai dikenal bukan sebagai istri Damar, tapi sebagai diriku sendiri. Sebagai Anastasia Rahma, perempuan yang berdiri di atas luka dan membangkitkan dirinya sendiri. Aku hadir ke acara itu, memakai kebaya pastel dan jilbab sederhana. Aku berbicara tentang kekuatan perempuan, tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Tapi aku tidak menyebut kisahku. Aku tidak perlu. Karena mereka yang hadir bisa melihatnya di mataku,
Di sikapku, di ketegasan suaraku, dan di senyum yang tak lagi mudah runtuh. Sore itu, setelah acara selesai, aku duduk di mobil dan menatap langit yang perlahan cerah. Ada perasaan lega, campur bahagia. Aku tahu jalan ini belum selesai. Aku belum mengakhiri semuanya. Tapi aku sudah berdiri. Dan itu langkah paling penting dari semuanya. Beberapa hari setelah acara itu, aku pulang ke rumah dengan semangat yang berbeda. Ada semacam nyala kecil dalam diriku yang belum pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Bukan karena dendamku sudah selesai. Tidak, belum. Tapi karena aku mulai menemukan kembali diriku sendiri, perempuan yang dulu hilang dalam peran istri, dan ibu yang diam-diam digerus oleh pengkhianatan. Damar menyambutku di depan pintu. Ia mengenakan kaos rumah yang kusut, rambutnya sedikit berantakan. Dia tersenyum, seolah berharap aku juga tersenyum kembali. Tapi aku hanya melewatinya begitu saja. Gimana acaranya? Tanyanya, mengikuti dari belakang. Baik, jawabku singkat, tanpa menoleh. Aku lihat di Instagram, banyak yang upload foto kamu. Kamu kelihatan cantik. Aku menaruh tas tangan di meja ruang tamu. Terima kasih. Dia berdiri kikuk di dekat sofa. Kamu makin sibuk sekarang ya? Aku menatapnya sebentar. Mungkin karena aku sudah nggak punya alasan lagi untuk cuma di rumah. Dia tertunduk. Aku tahu maksudnya sampai. Aku ingin dia merasa kosong. Karena itu yang dia tinggalkan padaku dulu. Kehampaan yang dalam dan membisu. Di kamar, aku membuka laptop dan melihat laporan terbaru dari rekan hukum ayahku. Proses peninjauan ulang saham atas nama Damar hampir selesai. Secara hukum, ia tidak punya kekuatan penuh karena semua surat kuasa dulu ditandatangani saat kami masih dalam hubungan harmonis. Dan kini, dengan rekam jejaknya yang rusak, aku punya cukup bukti untuk mengambil alih semua tanpa sedikit pun dia bisa menolak. Tinggal satu langkah lagi. Keesokan harinya, aku bertemu dengan pengacara. Di ruangan kaca yang sejuk itu, aku menandatangani beberapa berkas penting. Begitu ini disahkan, suami Anda tidak akan memiliki akses finansial apapun ke properti maupun saham yang selama ini atas nama keluarga Anda. Aku mengangguk pelan. Bagus, pastikan semuanya rapi. Saat keluar dari kantor hukum itu, aku melihat bayanganku di kaca pintu. Perempuan itu tampak tenang, tegak, dan jauh lebih kuat dari yang pernah ia kira. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bisa mengendalikan hidupku lagi. Damar mulai kehilangan pijakan. Tabungan yang dia simpan mulai menipis. Beberapa kali aku lihat dia menerima telepon dari temannya, meminjam uang, bahkan sempat mencoba menjual salah satu jam tangannya yang dulu ia beli dengan sombong. Ironisnya, dulu dia bisa menghabiskan puluhan juta untuk barang-barang mewah. Kini bahkan untuk membayar uang sekolah anak pun dia harus menunggu honoranku cair. Dia mulai melihatku dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai penyelamat yang tak mau menyelamatkan. Suatu malam, dia berdiri di depan kamarku. Kami sudah lama tidak tidur sekamar. Anak-anak sudah tidur, rumah senyap. Nah, aku nggak bisa lagi hidup kayak gini, katanya pelan. Aku minta maaf, benar-benar. Aku tahu aku salah. Tapi tolong bantu aku berdiri lagi. Aku berdiri di balik pintu, tak membukanya. Berdirilah sendiri, Mar. Seperti aku dulu, saat kamu tinggalkan aku sendirian dalam kehancuran. Dia menahan napas. Kamu gak kasihan sama aku? Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk menampakkan separuh wajahku. Aku kasihan sama diriku dulu, sama perempuan yang kamu khianati, yang kamu remehkan. Tapi kasihan tidak bisa jadi alasan untuk menyelamatkan orang yang dengan sadar memilih menghancurkanmu. Aku tutup pintu perlahan. Dari balik kayu itu, aku dengar isaknya, dan entah mengapa, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa selesai. Rani menghilang dari media sosial. Kabarnya ia pindah ke kota lain. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tahu lagi apa yang terjadi dengannya. Dia sudah mati di dalam hatiku. Tak ada pengampunan. Hanya lupa. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, anak sulungku bertanya dengan polos, "Bu,
Ayah, kenapa sekarang sering di rumah tapi sedih terus? Aku berhenti mengaduk bubur. Aku menatap mata kecil itu. Penuh tanya. Aku ingin menjawab jujur, tapi ia belum waktunya tahu. Belum. Ayah lagi belajar jadi lebih baik, jawabku pelan. Dia mengangguk, menerima jawabanku tanpa syarat. Aku duduk di meja makan, memandangi mereka berdua. Anak-anak yang dulu menjadi alasanku bertahan, kini menjadi alasanku untuk tidak menyerah. Aku harus menjadi kuat, bukan karena dendam, tapi karena mereka layak melihat ibunya menang, bukan karena menyakiti, tapi karena bertahan. Damar masih tinggal di rumah, tapi ia seperti hantu yang tak lagi punya tempat. Hubungan kami hanya sebatas formalitas. Tidak ada cinta, tidak ada keintiman, hanya dua orang dewasa yang tinggal di bawah atap yang sama, dengan luka masing-masing. Aku tahu waktunya akan datang. Waktu di mana aku akan melepaskan semuanya, secara resmi. Tapi aku ingin dia melihat, hari demi hari, bagaimana hidupnya berubah tanpa aku. Tanpa sokongan yang dulu dia anggap akan selalu ada. Dan aku ingin dia tahu, semua ini bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin dia belajar. Bahwa dalam cinta, pengkhianatan tidak bisa ditebus dengan air mata. Dan bahwa perempuan, jika dia memilih bangkit, bisa lebih dari sekadar korban. Hari-hari terus berjalan dengan ritme yang aneh. Damar masih tinggal di rumah, tapi bukan lagi sebagai suami. Ia lebih seperti tamu tak diundang yang tahu dirinya tidak diinginkan, namun belum tahu harus pergi kemana. Aku tidak lagi menegur, tidak lagi mengatur. Aku biarkan ia hidup dalam dunia kecil yang ia ciptakan sendiri. Dunia yang perlahan hancur, karena ulahnya sendiri. Anak-anak mulai menyadari bahwa sesuatu tak lagi sama. Mereka tak pernah melihat kami bicara seperti dulu. Tak ada tawa bersama di meja makan. Tak ada cerita pengantar tidur berdua. Aku mencoba menjaga kestabilan mereka sebisa mungkin. Tapi aku tahu, luka anak-anak bisa tumbuh tanpa suara. Dan itu yang membuatku semakin yakin bahwa ini harus diselesaikan. Satu malam, setelah anak-anak tidur dan rumah tenggelam dalam diam, aku duduk di meja makan sambil memandangi berkas-berkas di depanku, surat perceraian. Sudah lama aku simpan. Sudah lama aku tunda. Tapi malam itu, rasanya semua berat sudah tak ada lagi. Aku tak marah, tak sakit hati. Aku hanya tenang. Damar berjalan masuk dari dapur, membawa segelas air. Matanya lelah, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia melihat kertas di depanku, dan aku tahu, dia langsung tahu isinya. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku angkat kepala. Sudah dari lama. Dia duduk di seberangku. Aku tahu aku sudah hancurkan semuanya. Nah, tapi bisa nggak kita coba dari awal? Aku tersenyum kecil. Kita udah nggak punya awal lagi, Mar. Kamu udah buang itu sejak kamu memilih kakakku. Dia terdiam, lama. Aku nyesel. Penyesalan itu milikmu, dan itu tanggung jawabmu. Tapi maaf, aku nggak bisa lagi jadi tempat kamu berlindung. Aku dorong surat itu ke arahnya. Tanda tangani. Besok kita ajukan. Dia memejamkan mata. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak menolak. Ia tahu ini sudah tak bisa diselamatkan. Ia mengambil pena dan menulis namanya. Perlahan. Ragu. Tapi selesai. Aku menatap tanda tangan itu. Rasanya lega. Bukan karena aku berhasil membuatnya miskin. Atau karena dendamku lunas. Tapi karena akhirnya aku keluar dari lingkaran itu. Dari kebohongan, pengkhianatan, dan semua rasa yang dulu mengikatku padanya. Damar keluar dari rumah 2 hari kemudian. Ia tidak berkata apa-apa pada anak-anak, hanya mencium kepala mereka diam-diam saat mereka tidur. Aku tidak melarang, tapi aku juga tidak ikut mengantar. Ia pergi membawa 1 koper dan 1 bayangan masa lalu yang tak akan pernah bisa dia kembalikan. Rani mengirim surat padaku sebulan setelah itu. Surat panjang yang ditulis tangan, dengan tinta yang kadang pudar oleh tetesan air mata. Aku baca, sekali. Lalu kubakar. Dalam surat itu, dia bilang hidupnya hancur. Reputasinya hilang.
pekerjaannya dicabut. Bahkan teman-teman sesama sosialita mulai menjauh. Dia minta maaf, minta kesempatan untuk bicara. Tapi aku tahu, dia hanya mencari pengampunan untuk membuat dirinya bisa tidur malam-malam. Bukan karena dia sungguh menyesal. Aku tidak membalas. Tidak akan pernah. Hari pengesahan perceraian datang. Di pengadilan, kami duduk berjauhan. Damar menunduk sepanjang waktu. Saat hakim mengetuk palu, aku tidak merasa kehilangan. Aku justru merasa bebas. Di luar gedung ia mendekatiku. "Kamu akan baik-baik saja, kan?" Aku menoleh, menatapnya dalam. "Aku sudah jauh lebih baik dari sebelum kamu pergi." Ia mengangguk kecil. Dan aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Kini, hidupku berjalan dengan cara yang baru. Aku membangun yayasan kecil untuk perempuan yang mengalami kekerasan dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Aku bercerita, berbagi, dan mendengar. Aku tidak menyembunyikan kisahku, tapi juga tidak menjadikannya senjata. Karena dendam yang sudah tuntas tak perlu diumbar. Anak-anakku tumbuh dengan cinta yang jujur. Mereka melihat ibunya bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Aku masih sering ditanya oleh orang-orang, "Kenapa kamu gak melaporkan mereka ke hukum?" Dan aku selalu jawab, karena menghancurkan harga diri mereka lebih menyakitkan dari sekadar hukuman pidana. Aku tahu Damar sekarang hidup sederhana, menyewa kamar kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan. Rani? Entah. Kabarnya ia menikah, diam-diam dengan seorang duda kaya, tapi cepat cerai karena terbongkar masa lalunya. Aku tidak tahu pasti, dan aku tidak butuh tahu. Yang aku tahu, aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku bukan lagi perempuan yang patah. Aku adalah perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Beberapa bulan setelah perceraian itu, rumah terasa berbeda. Heningnya bukan lagi menyakitkan. Sunyinya bukan karena kehilangan, tapi karena kedamaian yang datang tanpa paksaan. Tidak ada langkah kaki yang mondar-mandir gelisah. Tidak ada suara pintu dibanting atau desah napas penuh rasa bersalah. Hanya aku, anak-anakku, dan keheningan yang bersih dari luka. Aku mengubah kamar utama menjadi ruang kerja dan ruang doa. Tempat di mana aku bisa membaca, menulis, menyusun agenda untuk yayasan yang kini makin berkembang. Aku memberi nama yayasanku Langit Rahma, mengambil dari namaku sendiri dan arti langit sebagai ruang luas yang tak terbatas. Sama seperti harapan yang kupupuk setiap hari. Banyak perempuan datang ke yayasan itu dengan mata sembab dan pundak yang jatuh. Beberapa masih dalam pernikahan penuh kekerasan, sebagian baru saja ditinggal suami, dan sebagian lagi hancur karena dikhianati seperti aku. Tapi saat mereka duduk di hadapanku, mereka melihat sosok yang tidak lagi remuk. Mereka melihat bayangan masa depan mereka sendiri jika mereka memilih bangkit. Salah satu dari mereka, namanya Mira, datang dengan 2 anak kecil dan hanya membawa 1 tas pakaian. Wajahnya penuh lebam dan suaranya hampir tak terdengar. Ia duduk di depanku, memeluk anaknya erat-erat. "Aku nggak tahu harus kemana lagi," katanya pelan. Aku memegang tangannya. "Sekarang kamu udah di tempat yang tepat. Kami bantu dia dapat tempat tinggal, bantu cari pekerjaan, dan yang paling penting, bantu dia percaya lagi bahwa dirinya layak dicintai, pertama-tama oleh dirinya sendiri. Melihat perempuan-perempuan, itu pulih perlahan. Aku seperti menyembuhkan bagian-bagian dari diriku sendiri. Luka-luka yang dulu terasa seperti parut abadi, kini perlahan memudar. Bukan hilang, tapi menjadi bagian dari kisah yang utuh. Yang tak perlu disembunyikan, tapi juga tidak perlu terus-menerus diceritakan. Satu hari, saat aku menjemput anak-anak dari sekolah, seorang pria menghampiri. Wajahnya ramah, tubuhnya tegap, tapi tidak mengintimidasi. Ia guru baru di sekolah, katanya. Kami sempat berbincang sebentar. Namanya Arfan. Tak ada yang spesial dari pertemuan itu, kecuali tatapannya yang jujur dan caranya bicara yang tenang. Ia tidak memaksakan basa-basi, tidak mencari perhatian, hanya hadir. Beberapa minggu kemudian, kami bertemu lagi di acara sekolah. Anak-anak mulai dekat dengannya, karena ia suka mengajar dengan cara yang menyenangkan.
Suatu sore, aku mendapati mereka tertawa bersama di taman sekolah dan Arfan menoleh padaku sambil tersenyum. Aku belum siap untuk membuka hati. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut akan kemungkinan. Aku tidak menutup pintu rapat-rapat. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Karena aku tahu, cinta bukan lagi soal melengkapi, tapi soal menghargai apa yang sudah utuh. Malam-malamku kini sunyi tapi penuh makna. Kadang aku duduk di teras, menatap langit sambil minum teh. Kadang anak-anak bergelung di sampingku, meminta dibacakan cerita. Kadang aku menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Aku ingat betul satu sore saat aku menulis di jurnal, sebuah kalimat muncul begitu saja. Aku tidak menghancurkan suamiku, dia sendiri yang memilih jalan itu. Aku hanya berdiri, tidak menolongnya saat ia jatuh ke lubang yang ia gali sendiri. Dan dari atas sana, aku melangkah pergi. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku adalah perempuan yang memilih untuk hidup dengan harga diri. Dan hari ini, itu lebih dari cukup. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, setahun sudah berlalu sejak sidang perceraian itu diketuk palu. Banyak hal berubah, termasuk caraku memandang hidup. Anak-anak tumbuh dengan sangat baik. Mereka mulai bisa membedakan mana hubungan yang sehat, mana yang tidak. Tanpa aku ajarkan secara eksplisit, mereka belajar dari caraku menghadapi hidup. Dari cara aku tetap tersenyum meski lelah. Dari caraku berkata, jujur saat mereka bertanya. Dan tidak berpura-pura seolah semuanya sempurna. Suatu malam, anakku yang paling kecil masuk ke kamar dan duduk di pangkuanku. Dia memelukku erat, lalu berkata, "Ibu hebat ya, ibu gak pernah marah-marah, kayak ayah dulu." Aku hanya memeluknya lebih erat. Air mataku jatuh diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, aku sudah membalikkan cerita hidup kami. Dari sebuah kisah kelam, menjadi warisan kekuatan untuk anak-anakku. Yayasan Langit Rahma kini berkembang pesat. Kami tidak hanya mendampingi perempuan korban KDRT dan perselingkuhan, tapi juga menjadi tempat edukasi dan pemberdayaan. Kami membuka pelatihan usaha kecil, pelajaran hukum dasar, dan sesi terapi trauma. Aku tak hanya menjadi pengelola, tapi teman untuk banyak hati yang dulu patah, dan kini sedang dipulihkan. Mira, perempuan pertama yang kami bantu, kini membuka warung makan kecil. Ia sering datang ke kantor yayasan membawa nasi kotak untuk staf. Anak-anaknya sekolah dengan ceria, dan ia tak lagi menunduk saat berbicara. Di matanya ada sinar yang dulu hilang. Sinar itu yang kini juga ada dalam diriku. Hubunganku dengan Arfan berjalan pelan. Ia tidak pernah memaksaku untuk terbuka, tapi selalu hadir saat aku butuh tempat bersandar. Kami beberapa kali makan siang bersama. Anak-anak suka padanya, tapi mereka juga tahu dia bukan pengganti ayah. Dia hanya seseorang yang menyayangi ibu dengan cara yang sehat. Aku tidak buru-buru. Luka yang dulu terlalu dalam membuatku belajar. Cinta tidak harus datang dengan gejolak. Ia bisa tumbuh perlahan, seperti pohon yang akarnya menembus tanah dengan sabar. Jika nanti aku membuka hati lagi, itu bukan karena aku kesepian, tapi karena aku siap berjalan bersama, tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Damar, aku tak lagi tahu banyak. Sesekali dia mengirim pesan menanyakan anak-anak. Aku tidak membalas panjang, hanya menjawab secukupnya. Hubungan kami kini tak lebih dari dua orang dewasa yang punya tanggung jawab sama pada anak, tapi tidak pada satu sama lain. Kabarnya, ia mencoba bangkit, mencari pekerjaan baru, pindah ke kota lain. Ada rasa lega mendengarnya, bukan karena aku ingin dia berhasil, tapi karena aku ingin anak-anakku tahu bahwa siapapun bisa memperbaiki diri. Tapi itu tidak berarti mereka bisa kembali ke hidupmu. Rani hilang tanpa kabar. Tapi aku sudah tidak menyimpan apapun tentangnya. Bahkan amarah pun sudah pergi. Yang tertinggal hanya perasaan kosong. Seperti mengenang seseorang yang pernah hidup di masa lalu dan tak akan pernah kembali. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, memakai baju kerja sambil mengepang rambut. Perempuan yang kulihat bukan lagi Anastasia yang dulu. Wajahnya lebih tegas,
Tatapannya lebih dalam dan langkahnya lebih mantap. Dia bukan lagi istri yang dikhianati. Dia adalah perempuan yang memilih untuk pulih dan berhasil. Di leherku tergantung kalung kecil dengan liontin berbentuk bintang. Hadiah dari anak-anak saat ulang tahunku. Di bagian belakangnya tertulis, "Untuk ibu, bintang yang tak pernah padam." Dan aku percaya, memang begitu adanya. Aku tidak bersinar karena orang lain. Aku bersinar karena aku menolak untuk padam. 2 tahun setelah perceraianku disahkan, aku berdiri di panggung auditorium kecil, mengenakan blazer abu-abu dan rok panjang sederhana. Di hadapanku, puluhan perempuan duduk rapi. Beberapa membawa bayi, beberapa menggandeng anak-anak kecil. Di mata mereka, aku melihat rasa yang pernah aku kenali. Cemas, takut, tapi juga haus akan kekuatan. Aku tahu kalian mungkin tidak percaya hari ini bisa jadi awal yang baru. Kataku di atas panggung, suaraku tenang. Tapi aku pernah berdiri di tempat yang kalian duduki sekarang. Aku pernah merasa ditinggalkan, dikhianati, dipatahkan. Dan aku pikir hidupku sudah selesai. Beberapa dari mereka mulai menunduk, menahan air mata. Tapi ternyata, saat aku belajar berdiri sendiri, aku sadar. Justru di sanalah hidupku benar-benar dimulai. Tepuk tangan pelan menyambut. Aku tersenyum, menahan gemetar di dada. Bukan karena gugup, tapi karena rasa haru melihat perempuan-perempuan itu mulai percaya. Percaya bahwa luka mereka tidak akan menentukan sisa hidup mereka. Usai acara, Arfan datang menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi. Ia menyerahkan satu padaku tanpa bicara, lalu kami duduk di bangku taman belakang gedung. "Aku masih ingat waktu kamu pertama kali bicara di panggung seperti ini," katanya sambil menyeruput kopinya. "Kamu masih pakai catatan penuh coretan." Aku tertawa pelan. "Itu karena aku takut menangis di tengah-tengah." "Kamu gak menangis. Kamu bikin semua orang menangis termasuk aku." Aku menoleh padanya. "Kamu selalu ada di tiap langkah, Van, tapi kamu gak pernah memaksa masuk." Dia menatapku lama, lalu berkata, "Karena aku tahu, orang yang habis terbakar gak butuh orang yang datang bawa bensin. Dia butuh air, tapi air yang sabar." Aku tak langsung menjawab, hanya mengangguk kecil, karena dalam hatiku, aku tahu, aku mulai siap. Tidak untuk kembali menjadi istri, tapi untuk kembali membuka hati, dengan cara yang berbeda, dengan jiwa yang jauh lebih utuh. Beberapa bulan kemudian, di ulang tahunku yang ke-38, aku mendapat kejutan kecil di rumah. Anak-anak menyiapkan kue coklat, dan di tengahnya ada hiasan sederhana. Tulisan untuk ibu, pahlawan kami. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang peka, baik hati dan lembut. Mereka tahu ibunya pernah patah, tapi mereka juga melihat bagaimana ibunya membangun hidup dari reruntuhan. Setelah lilin ditiup, Arfan berdiri dan menyerahkan satu kotak kecil. Aku sempat menegang, tapi saat kubuka, bukan cincin yang kulihat, melainkan sebuah kunci rumah kecil. "Aku tahu kamu belum siap untuk pernikahan, tapi aku beli rumah di dekat sini. Kalau suatu hari nanti kamu merasa nyaman, kamu tahu di mana harus mengetuk." Aku memandangnya. Lama. "Aku gak janji, Van. Aku gak minta janji. Aku cuma mau kamu tahu, kamu dicintai, tanpa tekanan." Dan itu adalah bentuk cinta paling dewasa yang pernah aku terima. Beberapa waktu setelah itu, aku memang belum pindah ke rumahnya. Tapi kami sering menghabiskan waktu bersama. Arfan jadi sosok yang stabil dalam hidupku. Bukan pusat dari duniaku, tapi seseorang yang berjalan di sampingku, tanpa memaksaku melangkah lebih cepat dari yang aku mampu. Anak-anak memanggilnya Om Van. Mereka suka diajaknya ke taman, dikenalkan ke buku-buku baru, diajarkan tentang keberanian lewat cerita-cerita sederhana. Mereka tahu siapa yang mencintai mereka, dan lebih penting, mereka tahu bagaimana bentuk cinta yang sehat. Yayasan kami kini membuka cabang di 2 kota besar. Aku mulai melatih tim-tim baru untuk memimpin di sana. Aku tahu, ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang semua perempuan yang pernah berpikir hidup mereka selesai. Aku ingin mereka tahu,
Selama mereka masih bernapas, mereka masih punya kesempatan untuk memilih ulang arah hidup mereka. Dan aku memilih untuk bahagia. Tidak karena dendamku sudah terbalaskan, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan dendam. Memang membakar, tapi memaafkan tanpa harus kembali. Itu yang menyembuhkan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menulis. Anak-anak bermain di halaman. Arfan datang membawa pisang goreng dan 2 gelas teh manis. Ia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa, hanya menatap langit senja yang mulai berubah warna. Aku menoleh padanya, lalu berkata pelan, "Mungkin suatu hari aku akan mengetuk pintumu." Dia menoleh, tersenyum. Aku akan selalu pastikan pintunya tidak pernah terkunci. Dan senja hari itu terasa seperti hidup yang dimulai dari awal. Bukan karena aku melupakan masa lalu, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Tahun-tahun berlalu seperti mimpi yang perlahan bergerak. Anak-anakku tumbuh cepat, terlalu cepat kadang. Raka kini duduk di bangku SMA, tinggi dan tenang seperti almarhum kakeknya. Sementara adiknya, Naya, aktif di organisasi sekolah, suka tampil di depan kelas, dan diam-diam mewarisi keberanianku. Mereka tahu kisah hidup ibunya, tapi tidak dengan kebencian. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa kesalahan manusia tak selalu harus dibalas dengan kehancuran, tapi bisa dijadikan pelajaran untuk tidak mengulang siklus yang sama. Di hari kelulusan Raka, kami duduk berdampingan di lapangan sekolah. Aku, Naya, dan Arfan. Ia sudah bukan lagi sekadar Om Fan. Ia menjadi bagian dari hidup kami, bukan sebagai pengganti, tapi pelengkap yang hadir dengan cara yang tepat. Setelah acara selesai, Raka menghampiri kami dan memelukku. Lama. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. "Untuk apa?" tanyaku sambil membelai rambutnya yang kini mulai tumbuh kumis. "Untuk gak pernah ninggalin kami. Untuk kuat waktu kami belum ngerti apa-apa. Dan untuk ngajarin kami kalau harga diri itu lebih mahal dari segalanya." Aku menahan air mata. Hatiku nyaris meledak karena haru. Kami pulang hari itu dengan hati ringan. Aku tahu masa depanku tidak sempurna, tapi aku tidak lagi takut. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tapi aku belajar bahwa yang penting adalah siapa yang berjalan di samping kita, dan siapa yang tetap kita genggam saat badai datang. 3 bulan setelah itu, tepat di ulang tahunku ke-40, Arfan mengajakku ke sebuah tempat sederhana di pinggiran kota. Sebuah rumah kecil dengan taman mungil di depan, dan pohon kamboja di sudut halaman. "Ini rumah yang pernah aku bilang dulu," katanya sambil menyerahkan kunci. "Tapi kalau kamu belum mau masuk sekarang pun gak apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu, tempat ini akan selalu ada." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. "Fan, hidupku dulu hancur, karena aku menggantungkan seluruh harapan dan harga diriku pada satu orang. Sekarang aku tahu, cinta yang sehat bukan soal bergantung, tapi soal bertumbuh bersama." Ia mengangguk, memahami tanpa harus memaksaku berkata lebih. Aku mengambil kunci itu, menatap rumah di depan kami, lalu berkata, "Kalau kamu masih mau, mari kita mulai." Arfan menatapku dengan mata berkaca, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu rumah itu dan mempersilakanku masuk lebih dulu. Di dalam rumah itu, aku tidak melihat istana. Tidak ada kemewahan. Hanya dinding-dinding yang kosong, lantai kayu yang sederhana, dan jendela yang menghadap ke matahari pagi. Tapi rasanya hangat, aman, seperti pulang ke tempat yang seharusnya. Dan di sanalah aku memulai hidup baruku. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai Anastasia. Perempuan yang pernah dijatuhkan, pernah dihancurkan, pernah dikhianati, dan memilih untuk bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi lebih baik. Damar, aku dengar kabarnya menetap di luar kota. Ia pernah menulis surat panjang untukku, memohon maaf. Surat itu kubaca, kuluapkan emosi yang tersisa, lalu kuhancurkan. Bukan karena benci, tapi karena aku tak perlu lagi membawa masa lalu ke masa depanku. "Rani,
Entah, aku tak pernah tahu, dan tak ingin tahu. Beberapa hal memang lebih baik tidak diingat lagi. Yayasan Langit Rahma kini dikelola oleh tim yang luar biasa. Aku perlahan mundur dari operasional harian dan lebih fokus menulis. Buku pertamaku, berjudul Tak Harus Kembali Untuk Memaafkan, menjadi bestseller di minggu pertama peluncurannya. Hidupku kini sunyi dalam cara yang indah. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada panggung besar. Tapi setiap pagi saat aku membuka mata, melihat Arfan menyeduh kopi, dan anak-anak bercanda di dapur, aku tahu, ini adalah kebahagiaan yang kupilih, yang kuperjuangkan, dan yang pantas aku miliki. Karena akhirnya, aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk cinta yang tidak menyakitkan, untuk masa depan yang tidak dibangun di atas luka lama. Dan di sanalah kisah ini berakhir.